Menurut saya kalau udah punya kendaraan misalkan motor atau di contoh video ini mobil ya, seenggaknya harus bisalah perawatan yang basic-basic. Misalkan di video ini saya mau kasih tahu cara maintenance rem ya. Nah, ini kebetulan mobil Motuba. Saya pakai remnya Cakram, jadi saya mau ngasih tahu gimana maintenance rem Cakram ya, daripada sedikit-sedikit ke bengkel. Nah, ini saya mau ngenalin juga rubber grease. Saya mau terangin pentingnya pakai grease yang bener ya. Jangan sembarangan pakai grease juga, oke? Selamat mengikuti. Kita mulai aja, yaitu kita buka dulu bannya ya. Jadi kita mau ngerjain di rem Cakram ini, otomatis kita harus buka bannya. Jadi di saya ini mobil Honda City 2007, jadi cara buka bannya kita buka dulu dopnya, dop tengah pakai obeng min. Mobil lain juga sama aja sih, cuma ada dop biasanya ya, kalau enggak langsung kelihatan bautnya. Nah, di situ udah kelihatan ada 4 baut. Kalau mobil para penonton 5 baut ya berarti ya 5 berarti bautnya ya kan. Sesuaikan aja. Nah, di saya pakai kunci roda itu kunci 19. Kita kendorin dulu satu-satu ya. Kalau udah baru kita dongkrak. Jangan didongkrak dulu baru dikendorin, nanti ban ikut muter ya. Oh iya, sebelum ngedongkrak pakai rem tangan lalu diganjel ya bannya biar nggak ngeluyur kemana-mana pas kita dongkrak. Nah, kalau mur roda udah kendor, kita mulai dongkrak ya. Ngedongkraknya sesuai dengan jacking point-nya. Kalau saya di situ posisinya bisa juga ditetapkan per di belakang roda, cuma gimana nyamannya aja. Nah, biar ringkes, biar cepat, saya pakai ratchet buat ngedongkrak tuh yang warnanya kuning ya. Jadi tinggal krek-krek-krek aja kayak gitu. Biasanya kan kalau dongkrak gunting itu diputer ya. Nah, ini saya beli di online, harganya murah, nggak sampai 30.000 buat mempercepat kerjaan juga dan nggak begitu capek ya. Didongkrak aja terus, jangan terlalu tinggi, secukupnya aja sampai bannya nggak napak ke lantai ya. Nah, gitu. Oh iya, di kasus ini saya nggak pakai rem tangan sengaja. Saya pengen puter-puter aja sih, sebenarnya bebas ya. Di rem tangan juga boleh, tapi kalau di rem tangan nanti nggak muter roda belakangnya ya, karena rem tangan tuh dia ngunci rem belakang. Kalau nggak di rem tangan, kalau mobil matic ya taruh di P, terus diganjel ya. Nah, kalau udah gitu tinggal dikendorin aja sampai lepas ke 4 bautnya. Nah, di mur terakhir tuh, saya tadi ngomongnya baut apa mur ya? Mur ya. Di mur terakhir biasanya ban udah mulai ngeluyur. Nah, ditahan aja ya pakai kaki, cap kaki. Oke. Nah, keluarin gitu. Oke, kalau udah tinggal diangkat, hati-hati jangan banyak getaran. Nah, si ban itu taruh di bawah mobil. Buat jaga-jaga kalau dongkrak kita gagal, masih ada cadangan buat ngejaga mobil nggak tumpah ya. Lah, kayak air tumpah. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ban udah dibuka, kelihatan kaliper remnya. Di situ ada bracket kaliper, lalu master remnya, dan itu adalah pengikat si pin kaliper ya, pin guide kaliper. Jadi fokusnya di video ini saya mau cek pin guide kalipernya seret atau enggak. Jadi kita buka aja pakai, di saya ini pakai mur 12 ya. Biar lebih gampang, coba deh modalin beli kunci ratchet tuh kayak gitu. Jadi gampang, tinggal krek-krek. Kalau yang manual kan buka putar kiri, buka putar kiri, lama ya. Kalau pakai ratchet kan enak tuh kayak gitu, murah kok, nggak sampai 50.000 di online.
Oke, putar ke kiri. Bautnya cuma 2. Nah, kalau udah, yang bawah juga. Lalu tinggal dikendorin aja, tinggal di slide keluar aja tuh. Kalau sekiranya gerakannya kurang bebas, dikendorin aja, ada pengikat saluran remnya ya di agak belakang, biar bebas gerakannya. Kalau enggak ya, kalau udah bisa keluar ya nggak perlu ngelepas mur yang lain. Nah, kalau udah gitu, itu udah kelihatan kampasnya. Ada 2 di depan dan belakang. Di posisi ini kalau mau ganti kampas sekalian ya, tapi kampas saya masih bagus lah. Tapi kalau di posisi ini penonton mau ganti kampas ya udah tinggal ganti aja, tinggal pasang ya. Kayak gitu. Tuh masih tebal. Nah, kita lihat di sliding pin kaliper ini, sliding apa namanya? Sliding guide pin itu tuh yang bawah khas banget, yang bawah itu selalu lebih seret ya karena dia kena air duluan kali ya. Itu seret. Nah, ini sebenarnya harus gerakannya bebas. Nah, itu keras banget yang atas juga, tapi masih bisa kita keluarin ya. Nah, itu kering banget. Nah, ini nanti kita pakai rubber grease yang baru saya beli. Tapi sebelumnya kita cuci dulu semuanya. Jadi di rubber bootnya kita lepas juga. Sliding guide-nya kita lepas, rubber bootnya juga kita lepas. Nanti kita cuci pakai air sabun. Sambil diperiksa juga ya, itu ada robek atau enggak, ada bocor atau enggak. Kalau robek nanti kotoran bisa gampang masuk. Kalau robek beli aja di bengkel mobil ya, atau di toko spare part terdekat. Yang bawah juga keluarin. Untungnya yang saya ini nggak begitu rapet ya, gampang dikeluarinnya. Ada juga kasus yang seret dikeluarinnya susah. Oke, kita cuci nih. Nah, siapin aja air sama sabun. Sabun cuci piring bisa. Kalau untuk cuci karetnya pakai sabun cuci piring ya. Nah, saya juga baru pelajari kalau mau nyuci sliding guide ini pakai Rinso. Bukan promosi ya, pakai deterjen bubuk malah lebih cepat. Kalau pakai sabun cuci piring malah lama. Kalau deterjen bubuk kan bisa scrubbing ya, bisa bersih-bersihinnya lebih bersih karena dia ada bubuknya, jadi kayak ngamplas. Ini di contoh ini saya pakai sabun cuci piring agak lama ya. Kayak gitu biar bersih. Kita keringin, baru nanti kita masukin lagi, kita pakai grease. Oke. One pair of pants later. Balik ke roda. Udah kita cuci sliding guide atas dan bawah, udah kering, udah cakep. Karetnya juga udah. Nah, giliran kita masukin. Kalau saya perhatiin sini ya, atas dan bawah itu nggak bisa ketuker. Soalnya kalau, nah tuh, atas masuk dua-duanya, tapi yang bawah nggak masuk nih. Tuh, seret ya kan? Nggak tahu bener nggak tahu enggak ya. Nggak ada spek teknisnya, cuma coba-coba aja. Tapi nggak bisa ketukar. Mungkin yang teknisi beneran, montir beneran bisa komen ya, benar atau enggak gitu kan. Kalau menurut saya sih tuh nggak bisa terbalik. Oke. Kita keringin dulu biar kering. Kalau perlu di amplas halus ya yang karat-karatnya.
Nah, ini rubber grease mereknya boleh apa aja, tapi ini memang khusus buat sliding guide dan rubber boot untuk rem-reman ya, untuk pengereman. Kalau ini warnanya merah, saya beli di online sekitar 40 ribuan. Nah, ini kita procotin sedikit, lalu kita olesin secukupnya di sliding guide, jangan berlebihan ya, sekelilingnya aja. Ingat jangan salah pilih grease, jangan grease untuk besi atau untuk bearing dipakai. Kita pakai rubber grease ya untuk sliding guide ini. Terus untuk si rubber bootnya juga sama, dikasih grease juga dalemannya ya. Dikasih ujungnya saendulit kalau kata iklan zaman dulu. Lalu yang sisi satu lagi juga sama, saendulit gitu ya. Kelebihannya grease ini dia nggak bikin getas karet kalau saya baca-baca ya, menurut berbagai sumber. Makanya saya tertarik juga untuk maintenance rem ini supaya kita ganti grease-nya juga ya, karena tadi kan udah seret. Kita masukin rubber bootnya, itu ada alurnya, gampang kok, tinggal masukin aja. Kalau udah pas dia nggak kemana-mana. Terus kita masukin si sliding guide-nya, masukin sampai dalam, nanti akan dia plug sendiri. Nah, kayak gitu aja. Nanti si rubber boot bagian atasnya akan ngeplug, nempel sendiri, masuk sendiri ke alur si sliding guide pinnya ya. Udah, kayak gitu aja. Oke, yang bawah sama aja caranya kayak yang atas. Hasil akhirnya harusnya kayak gitu tuh, membal ya. Tuh, kalau kita tekan dia ngebalik. Kalau tadi kan seret. Nah, seringkali kalau udah seret, pengereman itu gejalanya banyak deh. Misalkan di rem lengket atau berisik ya kan. Bisa jadi karena si sliding guide-nya ini seret. Nah, yang atas bawah udah beres. Lalu untuk kampasnya, kalau ada yang baru ya tinggal siapin yang baru. Nah, ini baru kita pakai grease bearing. Di sini mereknya Bulgari yang murah-murah ya. Tapi udah mau habis ya gimana, apa adanya aja. Nah, grease bearing ini yang saya pakai warnanya biru, dipakai di ujung si kampas remnya ya, yang bersentuhan sama bracket kaliper. Ingat-ingat urutannya. Nah, saya terbalik tuh. Nah, kayak gitu ya. Yang ada pengukur ketebalannya, kalau di rem dia akan berisik nih gitu. Nah, itu di bagian belakang bawah ya, itu ada tonjolan besinya. Nah, yang satu lagi juga kita kasih grease. Lalu kita pasangin aja kayak gitu. Udah gampang banget. Gitu. Kalau oh iya, sebenarnya saya lupa, itu bagian yang bersentuhan sama kampas yang kita greasein dibersihin juga ya, diamplasin dulu lah. Kalau udah, kita lihat di piston remnya nggak usah lah kayaknya, nggak perlu, untuk di video ini nggak perlu diapa-apain, tinggal kita slide aja, kita masukin si master remnya ya, masuk. Nah, sliding guide-nya kita tekan dikit biar si master remnya masuk ya. Kalau udah tinggal kita masukin bautnya, murnya. Apa sih baut apa mur namanya? Ya itunya lah. Dua-duanya tinggal kita kencengin lagi. Nah, itu yang saya maksud ya. Itu buat bracket, buat ngunci saluran minyak remnya. Oke ya, buat semua ban lakuin aja hal yang sama. Pokoknya caranya gampang, urutan-urutannya juga sama. Jadi kayak gitu aja.
lakuin kalau saya sih 6 bulan sekali lah untuk maintenance gini-gini, daripada ke bengkel kita ngirit duit juga ya kan, ngirit cuan. Nah kayak gitu aja, bisa dilakuin sendiri di rumah. Selamat mencoba ya para penonton. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Mari.